Hai, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel aku, Divine Guidance Oracle. Buat kalian yang udah lama subscribe, terima kasih karena telah bersama-sama dengan channelku selama ini ya. Dan buat kalian yang baru, ucapkan selamat datang. Inspirasi pagi akan datang setiap pagi, terbit pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, atau sesuai dengan waktu di belahan bumi kalian ya. Bacaan ini nggak berbatas pada zodiak apapun dan tidak terbatas pada gender juga. Ini bacaan yang umum. Kalau kamu merasa terinspirasi dan ini bermanfaat untukmu, ambil aja. Kalau tidak, ya tinggalkan. Oke? Kartu yang terambil pagi ini adalah awareness. Gambarnya adalah seseorang, kelihatannya ya. Biasanya kalau ada sinar bulan di malam hari itu tentang intuisi ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita menjalani kehidupan ya sebuah rutinitas ya. Kadang ketika kita menjalani sebuah rutinitas, kita tidak menyadari sepenuhnya kita berada di mana ya. Itu kenapa ada yang namanya mindfulness ya. Dalam menjalani rutinitas sehari-hari, kadang kita itu tidak menyadari sepenuhnya ya kita berada di mana atau apa yang kita lakukan gitu ya. Kadang kita lagi makan tapi pikirannya lagi berada di mana. Kadang kita bekerja tapi pikirannya kemana gitu. Jadi itu kenapa sekarang lagi ngetren yang namanya mindfulness ya. Mindfulness itu adalah benar-benar yang namanya mindful, itu artinya pikiran kamu benar-benar berada di saat itu gitu, di present moment, di present moment, di now moment, di saat ini gitu ya. Tidak melayang ke masa lalu, tidak melayang ke masa depan gitu. Mungkin ini yang perlu kita terus sadari ya. Karena banyak orang yang terjebak pikirannya di masa lalu, sehingga yang ada adalah attachment atau keterikatan atau penyesalan. Atau ada juga yang mencemaskan masa depan, sehingga ya mencemaskan sesuatu atau sesuatu yang tidak nyata atau belum terjadi, sehingga akhirnya kondisi emosional pun menjadi terganggu ya. Sadari kita ada di mana saat ini. Nikmati apa yang saat ini lagi kamu lakukan dan kamu berada di mana. Awareness ini biasanya juga ketika kita mulai terbangkitkan secara intuisi ya. Kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi atau kesadaran yang diperluas, gimana ya ngomongnya, kesadaran yang lebih tinggi ini sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, sederhananya seperti ini. Ada orang yang membuang sampah sembarangan, lalu ada orang yang membuang sampah pada tempatnya, lalu ada lagi yang orang membuang sampah pada tempatnya dan dia memilah-milah, dia pilah-pilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Dari ketiganya ini sudah memiliki tingkat kesadaran yang berbeda ya, punya tingkat kesadaran yang berbeda. Ketika seseorang itu membuang sampah pada tempatnya, artinya dia sadar akan kebersihan, sadar lingkungan. Tetapi ketika dia kemudian memilah-milah sampahnya antara sampah yang organik dan anorganik, atau memisahkan sampah plastik misalnya, dia sudah memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tindakannya ini sebenarnya akan membantu menyelamatkan bumi kita ya kan. Sampah plastik itu udah mungkin udah jutaan ton mungkin dihasilkan atau lebih ya, aku nggak tahu, tapi banyak sekali kita menghasilkan sampah plastik setiap harinya di Indonesia aja atau di kota kita masing-masing gitu ya.
Jadi kalau kita punya kesadaran misalnya seperti si orang yang memilah-milah sampah tadi, itu artinya kita sudah berkontribusi terhadap menyelamatkan bumi kita dan membuat bumi kita menjadi lebih sehat kayak gitu ya kan. Jadi ini contoh sederhana dari yang namanya kesadaran, tingkat kesadaran yang berbeda ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini belum lagi kalau tingkat kesadaran ini dikaitkan dengan kehidupan berspiritual ya. Berspiritual di sini artinya adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta ya. Hubungan manusia dengan Sang Sumber. Hubungan kita dengan Sang Sumber, mau dia disebut Tuhan, Allah, Yang Widi, para Brahman, atau apapun, atau kita cuman menyebutnya Sang Sumber kayak gitu ya. Semuanya sama ya. Itu hanyalah perbedaan bahasa atau perbedaan masing-masing dalam menyebutnya aja gitu ya. Kalau udah dikaitkan dengan kehidupan berspiritual, awareness ini pasti dikaitkan dengan berbagai indera spiritual ya, macam indera keenam atau intuisi, clairvoyance atau pewaskitaan, kemudian bisa kemampuan telepati seperti itu, atau kemampuan prekognisi ya. Prekognisi itu berarti meramalkan apa yang terjadi karena perasaan ya, karena biasanya adanya perasaan tertentu, dan banyak lagi. Atau kalaupun bukan dikaitkan dengan kemampuan tersebut, awareness ini adalah ketika kita bermeditasi dan kesadaran kita sudah tidak pada kesadaran tubuh lagi ya, tidak lagi pada kesadaran tubuh. Karena ketika kalau teman-teman misalnya udah biasa bermeditasi, pasti akan merasakan juga bahwa ketika kita intens bermeditasi, kita sudah tidak merasakan tubuh kita lagi. Dan kadang-kadang kita melihat cahaya ya, kita melihat cahaya, kita melihat tubuh kita bercahaya, atau kita seperti keluar dari tubuh kita. Ada yang melihat dunia lain, ada yang melihat planet-planet kayak gitu ya. Ini namanya awareness atau kesadaran yang sudah diperluas gitu. Jadi kesadarannya udah nggak ada di bumi lagi ya. Dan ini sebenarnya juga bagus untuk dikembangkan ya, karena ini akan membawa kita pada pemahaman bahwa kita semuanya adalah satu. Kita semua adalah satu, berada di dalam Dia. Dia itu siapa? Sang Sumber ya. Oke, ini artinya bisa dalam banget, tapi ya kira-kira seperti itu ya. At least kita punya kesadaran ini dalam kehidupan bersehari-hari aja dulu ya. Termasuk kesadaran kita untuk misalnya tentang emosi kita ya. Jadi kadang-kadang kita itu bereaksi berlebihan terhadap sesuatu ya. Misalnya nih, kita mendengar atau melihat sesuatu yang itu kita nggak suka dan kita langsung emosi kadang-kadang ya. Kita beberapa orang akan bereaksi yang berlebihan ya. Karena dia tidak menyadari, awareness-nya, kesadarannya tentang emosinya tidak pada tempatnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berlatih ya, kita berlatih, maka kita akan bisa bereaksi pada bereaksi dengan tepat gitu ya, bereaksi dengan tepat. Jadi ini juga kesadaran dalam kita memanage emosi-emosi kita ya. Tentu saja kita perlu berlatih, dan mungkin kita pun nggak cuman butuh waktu singkat untuk berlatih, mungkin kita akan berlatih sepanjang hidup kita. Tetapi ya setidaknya kita punya kesadaran, sekali lagi ya, kesadaran untuk melakukan sesuatu yang benar. Nah itu dia. Jadi artinya ini bisa luas sekali, bisa teman-teman renungkan sendiri apa yang perlu bagi teman-teman untuk ditingkatkan atau diperbaiki agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik pula ya.
Oke, ini inspirasi pagi kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan bacaan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.